Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, seperti yang sudah saya posting sebelumnya di Facebook ya, yang tulisannya mengenai tentang perpanjang 1 tahun. Nah, tapi di sini masih banyak yang minta supaya dibuatkan YouTube sebagai penjelasannya. Nah, bagi teman-teman, tentang perpanjangan otomatis 1 tahun berlaku untuk siapa saja ya. Kamu dengerin baik-baik ya. Nomor 1, pekerja yang habis masa kontraknya baik 3 tahun atau 4 tahun 10 bulan pada tanggal antara 13 April 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022 akan mendapatkan perpanjang 1 tahun. Nah, yang kedua, yang habis kontraknya antara tanggal 13 April sampai 30 Juni tahun 2022. Ini terutama untuk teman-teman yang telah mendapatkan perpanjang 1 tahun ya, yang dulunya, atau mungkin juga telah mendapatkan perpanjang 50 hari plus 1 tahun ya. Nah, yang A, kamu ingat-ingat kamu dapat apa enggaknya supaya kamu cek lagi. Yang A, untuk yang habis 4 tahun kontrak. Nah, hitungannya 4 tahun di sini adalah 3 tahun plus 1 tahun perpanjang otomatis. Jadi totalnya 4 tahun ya. Setelah itu B, yang 5 tahun 10 bulan. 5 tahun 10 bulan tentunya yang 4 tahun 10 bulan sudah mendapatkan 1 tahun perpanjangannya ya. Setelah itu perpanjang otomatis yang C adalah yang 4 tahun plus 50 hari. Di sini adalah 3 tahun terus mendapatkan 50 hari plus 1 tahun ya. Yang tahun dulu kan 3 tahun, yang sudah mendapat 50 hari plus 1 tahun itu. Nah, yang telah saya sebutkan tadi berarti A, B, C yang telah saya sebutkan di atas itu bisa mendapatkan 50 hari perpanjang ya. Nah, untuk teman-teman yang 5 tahun 10 bulan, 5 tahun 10 bulan itu yang dimaksud adalah dulu 4 tahun 10 bulan plus 50 hari plus 1 tahun, totalnya kan hampir 6 tahun ya. Atau ada juga yang lebih dari 6 tahun, itu tidak akan mendapatkan perpanjang otomatis baik 1 tahun atau 50 hari. Nah, ada juga yang menanyakan kalau sudah pernah pindah 3 kali misalnya ya, apakah yang seperti itu bisa pindah ya? Maksudnya pindah di sini kalian cek lagi ya. Kalau misalkan kalian sudah pindah 3 kali karena alasan atau keinginan sendiri, jawabannya kamu bisa pindah, asal catatannya di situ kamu harus alasan pindahnya bukan karena habi, tapi tulisannya adalah kontraknya habis ya. Dalam bahasa Koreanya adalah genlo keyak manlyo. Nah, genlo keyak manlyo inilah yang menentukan kamu bisa pindah. Kalau misalkan kamu di situ tidak tertulis genlo keyak manlyo, berarti tang saja habi, berarti kamu itu damai. Jadi kamu tidak bisa pindah bila gara-gara tang saja habi ya, damai gitu. Nah, untuk teman-teman yang terlanjur sudah perpanjang 1 tahun 10 bulan, apakah bisa sih dapat perpanjang yang otomatis 1 tahun? Nah, itu pun perlu kalian cek. Apakah majikan kalian sudah perpanjang 1 tahun di Nodongbu? Kalau masih dari datanya masih di Nodongbu, kamu bisa mengcancelnya dan untuk perpanjang 1 tahun. Tapi kalau misalkan arsip kamu sudah melebihi atau melewati jalur dari Nodongbu lalu ke imigrasi, maka tidak akan bisa di cancel ya, karena kamu sudah mendapatkan perpanjang lagi dan sudah diperpanjang kontraknya dan sudah mendapatkan masa izin tinggalnya bertambah gitu. Nah, ada juga yang teman-teman yang menanyakan apakah cuti itu bisa bila kita mendapatkan perpanjang otomatis. Jawabannya sebenarnya ini jangan tanya ke saya ya. Sebab kalau misalkan kalian mau cuti itu paling tidak kamu tanyanya ke majikan kalian masing-masing gitu. Nah, tapi banyak juga yang pertanyaan bila majikan ACC atau menyetujuinya
saya punya tips. Kalian kan di situ perpanjang 1 tahun tidak ada penulisan di belakangnya ID card ya, masa tinggalnya masih berapa tahun. Nah, untuk teman-teman yang tidak ada penulisan masa perpanjangan 1 tahun, kalian bisa meminta weguin 등록증 사실 증명서 di imigrasi setempat atau di kantor desa. Nah, kalau ke kantor desa cukup bayar 2.000, kalau di imigrasi sweep inji 2.000 juga, atau kamu bisa melewati online dengan aplikasinya Jongbu Isipsa. Nah, untuk teman-teman ada juga yang menanyakan kok tidak bisa dicek sih ya sudah mendapatkan perpanjang atau belum gitu. Nah, bulan 4 nanti baik majikan atau pekerja akan diberikan SMS ya bila kalian mau perpanjang kontrak atau enggaknya gitu. Nah, kalau mau mengecek untuk penambahan perpanjang kontrak otomatis, perpanjang otomatis ini, maka ditunggu untuk teman-teman paling enggak bulan 4 setelah tanggal 13, karena kemarin kan aturan yang tanggal 12 kan mungkin sudah dapat perpanjang ya, yang belum kan setelah tanggal 13 April. Nah, kalau misalkan kalian cek pun tidak berubah, kalian perlu cek lagi kenapa kok tetap. Alasannya mungkin terkendala oleh satu, mungkin kalian pernah ganti paspor ya, paling tidak kalian ganti paspor dan tidak melaporkan paspor yang baru ke imigrasi, nanti bisa dikenakan denda, karena itu tidak bisa mendapatkan perpanjang otomatis kalau kalian tidak lapor. Nah, yang kedua, mungkin ada penunggakan asuransi kesehatan, kalian cek apakah kalian pernah dulunya tidak membayar, atau mungkin kalian dalam masa perpindahan tentunya majikan tidak membayarkan askes ya. Nah, yang ketiga, pajak. Mungkin ada pajak yang belum kalian bayar, baik itu pajak penghasilan, pajak desa, atau mungkin pajak yang lainnya ya. Nah, untuk yang keempat, mungkin juga pernah kalian berbuat kriminalitas, kalian cek juga, misalkan seperti menyetir tanpa SIM gitu ya. Mungkin juga itu juga yang menjadi kendala sekarang untuk tidak bisa menambah yang otomatis tadi. Nah, silahkan cek data diri masing-masing. Sekian dari saya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga bisa membantu informasi ini. Untuk penyemangat, jangan lupa sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.